saya akan menjelaskan tentang skala 12 yaitu selective restoration dalam bidang periodonti. Nah, untuk dalam bidang periodonti ini dia terbagi menjadi dua untuk pembahasannya itu. Jadi ada teknik splinting dan ada teknik periodontal dressing atau periodontal pack. Nah, untuk pembahasan pertama saya akan membahas tentang splinting. Jadi splinting ini itu dia terbagi menjadi dua, yaitu splinting periodontal yang bermakna bahwa alat yang digunakan untuk menstabilkan atau memposisikan gigi yang goyang dalam posisi fungsionalnya agar dia tetap berada dalam posisinya sehingga tetap bertahan dalam rongga mulut. Nah, untuk splinting ini kan tadi sudah saya bilang dia terbagi menjadi dua. Jadi dia ada yang splinting jenisnya itu splinting ligatur dan ada splinting yang FRC yaitu yang ada menggunakan reinforced composite di dalamnya itu fiber composite resin. Nah, jadi untuk yang pertama itu saya akan membahas tentang yang splinting yang ligatur. Nah, jadi splinting ligatur ini yaitu terbagi menjadi dua, ada yang splinting ligatur yang konvensional dan ada yang splinting menggunakan resin. Jadi untuk yang pertama itu splint wire ligatur. Nah, untuk splinting wire ligatur ini yaitu memiliki ketebalan yang lebih tinggi yaitu 0,3 mm. Nah, kemudian juga dia tidak diberikan yang namanya komposit. Sedangkan untuk yang kedua itu adalah jenis splint wire dengan menggunakan komposit. Jadi splint wire komposit menggunakan resin ini yaitu memiliki ketebalan yang lebih rendah dan sering digunakan dalam kedokteran gigi. Kenapa? Karena dia bersifat lebih fleksibel. Nah, kemudian untuk pembahasan yang kedua itu ada fiber resin composite. Jadi kalau untuk yang fiber reinforced composite resin ini atau FRC disebut juga dengan ribbon. Jadi FRC ini dia itu terdiri dari fiber, di mana fiber-fiber itu nanti yang akan menguatkan resin yang ditaruh ke giginya. Kemudian untuk FRC ini dia aplikasinya tuh ada beberapa. Jadi pertama tuh bisa ada dalam praktisi kedokteran gigi itu dalam pembentukan gigi tiruan sebagian, gigi tiruan lepasan, terus juga dalam ortodontik, endodontik, dan juga pada splinting ligatur periodontik. Nah, untuk yang FRC ini itu dia penggunaannya itu yang sering digunakan dalam kedokteran gigi itu dia berbasis yang namanya fiber ultra high weight polyethylene atau HMPE ini, atau disebut juga dengan fiber ultra high. Jadi fiber ultra high ini dia itu komposisinya itu ada dua yang secara garis besar, ada yang unidirectional dan multidirectional. Kalau untuk yang unidirectional itu kan uni berarti dia satu, jadi dia berbentuk strange, jadi berbentuk garis lurus. Sedangkan untuk yang multidirectional itu dia banyak, dia membentuk anyaman atau waveband dan bisa membentuk yang namanya kepang atau braided. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan dari FRC jenis fiber UHMPE ini yaitu pertama itu dia kuat, kemudian kerapatannya juga tinggi, kemudian mudah berikatan dengan resinnya, kemudian dia juga bersifat translucent, jadi bersifat estetik yang bagus. Sedangkan untuk kekurangannya itu dia mahal, kemudian juga ada pertimbangan khusus dalam proses penggunaannya. Kemudian dia juga karena dia bersifat estetik translucent tadi, jadi dibutuhkan proses kimiawi yang lebih panjang. Kemudian untuk bentuk-bentuk dari fiber ultra high ini itu ada 4. Pada umumnya itu ada yang bentuk unidirectional, terus multidirectional, bidirectional, dan ada yang bentuk orientasi random. Yang pertama itu ada yang unidirectional. Kalau unidirectional itu kan satu, dia berbentuk fiber yang berbentuk lurus dengan orientasi lurus, dan dia biasa diaplikasikan itu dalam bidang ortodontik juga bisa. Kemudian kalau sedangkan untuk bidirectional dia itu membentuk fiber yang terdiri dari 2 garis yang lurus. Sedangkan untuk multidirectional dia itu terdiri dari 2 sampai dengan 3 garis yang membentuk anyaman dan juga bisa membentuk kepang. Nah, jadi kalau untuk yang tipe-tipe tadi itu juga nanti ada juga yang berbentuk random atau acak. Kalau yang orientasi acak ini itu jarang digunakan. Nah, jadi sifatnya itu yang pertama itu dia menguatkan kekuatan yang flexural. Jadi dia bersifat kekuatan yang flexural. Kemudian dia juga bersifat yang mengeraskan resin tersebut sehingga dia tahan berada di dalam rongga mulut. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi yang meningkatkan kekuatan dari FRC ini. Jadi dia ada beberapa terkait dengan volumenya, panjangnya, terus orientasi dari fiber. Kemudian juga terkait dengan impregnasi dari fiber tersebut ke resinnya, kemudian bagaimana proses adesif dari resin tersebut terhadap fiber tersebut terhadap matriksnya. Kemudian untuk keuntungan yang bisa kita dapatkan dengan menggunakan FRC ini apa aja? Yang pertama itu yang murah,
Kemudian juga proses manipulasi juga mudah. Kemudian dalam proses saat kita memasukkan ke dalam rongga mulut, saat kita aplikasikan ke dalam rongga mulut itu, dia dapat menyesuaikan dengan kontur-kontur secara intraoral. Nah, kemudian proses secara tekniknya pun juga yang simple. Nah, misalnya contoh klinisnya itu misal ada proses fraktur dia dengan ketebalan yang tipis, kemudian tapi kelenturannya yang tinggi sehingga menyebabkan dia mudah apabila dimasukkan ke dalam rongga mulut. Nah, terus untuk yang kedua itu saya akan membahas tentang periodontal dressing atau periodontal pad. Jadi pertama itu ada definisi. Jadi ini terkait dengan bahan dressing bedah. Jadi bahan dressing bedah itu merupakan bahan yang digunakan atau diaplikasikan ke bekas luka atau bekas jahitan dari proses bedah. Tujuannya apa? Untuk menstabilkan luka bedah tersebut. Nah, sehingga nanti dia tidak menimbulkan trauma yang berkelanjutan. Kemudian untuk tujuan dari pemberian periodontal dressing secara luasnya itu apa tujuannya? Jadi itu dia melindungi bekas luka tersebut agar tetap dalam posisinya. Kemudian dia memberikan stabilitas terhadap luka jahitan tersebut setelah diberikan olesan periodontal dressing ini. Nah, kemudian untuk jenis-jenis periodontal dressing itu dia ada 3. Ada yang zinc oxide dengan eugenol, terus zinc oxide non eugenol dressing, dan ada yang bukan zinc oxide ataupun dengan menggunakan eugenol. Nah, untuk pembahasan yang pertama itu tentang zinc oxide dengan penambahan dengan menggunakan eugenol. Jadi zinc oxide dan eugenol dressing ya. Untuk itu dia tuh ada 2 bentuk. Jadi dia ada bentuk yang 2 piece sama 1 piece. Kalau untuk yang 2 piece itu dia bubuk dan campuran nanti di mixing, sedangkan untuk yang warnanya menggunakan dalam satu tube gitu. Kemudian untuk reaksi setting itu dimulai ketika zinc eugenol akan bereaksi dengan namanya eugenol. Nah, ketika sudah bereaksi maka akan membentuk yang namanya zinc eugenolate. Kemudian untuk yang kerugiannya, jadi ada kerugian yang muncul dari penggunaan yang dioxide eugenol dressing ini. Jadi kerugiannya itu apabila ada free eugenol atau eugenolnya terlalu berlebihan, maka dia akan menimbulkan yang namanya inflammatory, terus juga bisa menyebabkan penyembuhan yang lama dan bisa nekrosis jaringan. Nah, kemudian juga misal di dalam rongga mulut diaplikasikan itu agak kurang menimbulkan ketidaknyamanan. Dan pembahasan yang kedua yaitu tentang zinc oxide dengan non eugenol. Jadi untuk zinc oxide non eugenol ini dia terdiri dari 2, ada yang co-pack dan ada yang peri-pack. Kalau untuk yang co-pack itu dia itu merupakan auto mixing system. Jadi dia ada 2 silinder, jadi dia ada yang base sama accelerator. Jadi untuk cara manipulasi bagaimana cara kita aplikasikannya itu, yang pertama itu jadi nanti kita melakukan tarik tuasnya dan kemudian dorong pasta tersebut, kemudian kita aplikasikan ke dalam mixing pad. Setelah kita aplikasikan ke dalam mixing pad, sudah kita depositkan. Nah, kemudian kita akan 20 setting, dia 20 detik akan setting. 20 sampai dengan 30 detik dia akan setting. Kemudian prosesnya pun akan mengerang. Kemudian untuk yang jenis kedua itu adalah yang jenis peri-pack. Peri-pack itu dia ada yang prosesnya itu manipulasi, kemudian kita aplikasikan ke dalam rongga mulut. Jadi untuk teknik-tekniknya itu nanti ada botol tersebut berisi bubuk. Kemudian bubuk tersebut kita ambil perlahan dengan menggunakan spatula yang kondisinya kering. Setelah spatula itu kering, kemudian kita ambil, kemudian kita letakkan di alas atas. Kemudian reaksi pengerasan akan mulai ketika sudah dicampurkan dengan air, kemudian di mixing. Setelah itu tunggu reaksi pengerasannya selama 20 menit. Setelah itu baru kita bisa melakukan aplikasi ke dalam rongga mulut. Nah, aplikasinya itu dia tidak boleh lebih dari 2 sampai dengan 3 menit. Jadi harus langsung dilakukan. Setelah itu apabila sudah diaplikasikan, nanti kita akan tunggu 8 sampai 10 hari. Apabila tekniknya bagus, maka akan bertahan dan stabil bahan dari peri-pack itu. Nah, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.